Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gema Teguh Pamungkas. Nomor induk mahasiswa 12030300049, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Dr. Beni Ahmad Syaibani MSI. Sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan, izinkan saya untuk memaparkan sebagian dari materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar sesuai dengan apa yang sudah Bapak bimbing dan Bapak berikan. Yang pertama, yaitu ilmu sosial dasar memiliki definisi atau pengertian. Nah, definisi atau pengertian dari ilmu sosial dasar ini dapat kita ketahui dengan menguraikan kata-kata yang membentuk judul mata kuliah ini, yaitu ilmu sosial dasar. Terdiri dari 3 kata, yaitu kata ilmu, sosial, dan dasar. Nah, yang pertama adalah kata ilmu dalam bahasa Indonesia, atau ilmu dalam bahasa Arab pakai ain, atau science dalam bahasa Inggris. Nah, ketiga kata dari berbagai bahasa itu merujuk pada satu makna, yaitu suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kekuatan pikiran. Atau dapat kita kerucutkan pengertiannya menjadi ilmu itu adalah mengetahui tentang sesuatu. Walaupun tidak setiap apa yang dikatakan mengetahui itu termasuk ke dalam ilmu, namun apabila kita berilmu, sudah tentu kita itu mengetahui tentang sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu kata dasar, kata sosial Kata sosial dalam bahasa Indonesia yang terdengar sama walaupun dalam bahasa Inggris yaitu social. Nah, kedua kata itu memiliki satu makna yang sama, yaitu sesuatu yang lahir dan tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan bersama. Atau sederhananya, sosial itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah kata dasar. Dasar sebagaimana yang telah Bapak paparkan dalam video Bapak di channel YouTube mengenai yang judulnya Hidup Bersama, bahwa dasar di sini bermakna introduction yang memiliki arti sebagai pengenalan atau pengantar. Nah, jadi dari uraian ketiga kata di atas, kita dapat menarik kesimpulan tentang definisi dan pengertian ilmu sosial dasar, yaitu ilmu sosial dasar adalah sebuah ilmu pengantar yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu berinteraksi untuk mewujudkan kehidupan bersama. Nah, kemudian ilmu sosial dasar memiliki ruang lingkup, yaitu ruang lingkupnya dapat ditentukan dari 2 pokok permasalahan. Yang pertama, yaitu dari masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat yang dapat kita tanggapi, baik itu melalui pendekatan secara mandiri maupun pendekatan dari berbagai bidang. Nah, yang kedua yaitu adanya heterogenitas atau keberagaman di dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, dari 2 pokok permasalahan di atas memunculkan 3 objek kajian ilmu sosial dasar, yaitu yang pertama adalah kenyataan-kenyataan sosial yang termasuk ke dalam masalah-masalah sosial. Yang kedua adalah konsep-konsep sosial yang memerlukan pembahasan dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga adalah masalah-masalah sosial yang timbul dan muncul serta memiliki keterikatan satu sama lain di dalam masyarakat. Nah, kemudian ilmu sosial dasar memiliki subjek, yaitu adalah manusia itu sendiri atau individu. Nah, individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individu, yang berarti tidak dapat terbagi lagi. Nah, di dalam konsep sosial bahwa individu itu ditelaah atau dikaji tingkah lakunya di dalam masyarakat atau peran dan kedudukannya di dalam masyarakat. Nah, sebagai satu individu tentu memiliki kesamaan dan perbedaan. Nah, kesamaan yang dimiliki oleh individu maksudnya adalah ketika individu itu memiliki kesamaan, maka kesamaan dengan individu yang lain, maka mereka akan membentuk suatu kelompok atas dasar kesamaan salah satu faktor. Misalkan kesamaan tempat lahir atau kesamaan ras atau
kesamaan darah, mereka akan membentuk suatu kelompok. Nah, dari kelompok tersebut, karena individu itu selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan, maka perbedaannya itu dapat berfungsi sebagai pemilah dari untuk menentukan peran dan kedudukannya masing-masing. Nah, peran itu adalah sebuah pola tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh individu tersebut dalam suatu kelompok. Sedangkan kedudukan adalah posisi seorang individu di dalam suatu kelompok. Nah, jadi dari uraian mengenai manusia sebagai diri sendiri dan individu itu dapat memperluas sebuah objek kajian dari ilmu sosial dasar. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya dalam mempelajari ilmu sosial ini, kami para mahasiswa dapat tertarik lagi untuk menelaah dari pola tingkah laku manusia itu di masyarakat, agar ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.